Explorers dan my channel. Semoga kalian di sana baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas di era pandemi. Dan jangan lupa pakai masker. Oke, next, langsung saja. Next story kali ini membahas tentang cerita-cerita mistis yang ada di Provinsi Jambi. Wow, oke Kupe, Kulup dan Supe, dimanapun kalian berada, tentunya kalian tidak asing lagi dengan wisata-wisata alam yang berada di Provinsi Jambi. Apa aja? Check it out. I'm Lola, try to give you something more story. I see what you see. Danau yang pertama datang dari Kabupaten Kerinci, tepatnya di Provinsi Jambi, yaitu Danau Belibis. Belibis artinya burung liar yang menyerupai itik. Nah, danau ini terletak di Kabupaten Kerinci, Kayuaro Barat, Provinsi Jambi. Dan juga danau ini memiliki ketinggian 1000 mdpl kaki Gunung Kerinci. Sedangkan ketinggian Gunung Kerinci itu sekitar 3805 mdpl. Sedangkan luas Danau Belibis ini sekitaran 2 hektar. Dan konon katanya Danau Belibis ini tercipta dengan misterius sekali. Kenapa misterius? Karena seseorang pendaki gunung yang tidak pernah kembali lagi hilang dan jasadnya tidak ditemukan, tanda-tanda apapun tidak ditemukan ketika mereka menuju puncak gunung tertinggi di daerah Sumatera, yaitu Gunung Kerinci. Dan tim SAR pun menyatakan bahwa pendaki gunung itu hilang. Dan warga sekitar di Danau Belibis mempercayai bahwa Belibis itu adalah masyarakat yang mendaki gunung yang hilang. Jadi kesimpulan ceritanya itu, biar kalian gak pening, bahwa Danau Belibis tercipta dari manusia yang hilang. Oh my god, berarti itu danau serem banget. Cerita itu bermula dari masyarakat zaman dulu sebelumnya dibuka kebun teh Kayuaro yang dibuka oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itulah tadi gengs pembahasan tentang cerita mistis Danau Belibis. Oke, kita lanjut ke danau yang kedua. Yang kedua adalah Danau Hugo. Nah, Danau Hugo ini berasal dari Desa Aur Gading, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, konon cerita rakyat setempat, Danau Hugo ini terjadi ketika seorang pemuda yang bernama Barhan Hugo. Pemuda yang bernama Barhan Hugo ini sedang memburu gajah liar yang memasuki kebun tanamannya. Karena dia merasa kesal, jadi dia kejarlah itu si gajah, niatnya untuk membunuh. Si gajah mati, dia pun hilang dan tidak tahu kemana. Warga sekitar mengatakan bahwa Hugo telah meninggal dunia. Warga sekitar menyatakan bahwa Barhan Hugo meninggal di tepi danau. Tetapi ini yang misterius banget ya. Yang mereka temukan itu adalah gundukan tanah yang mereka percayai bahwa itu adalah jasad Barhan Hugo, dan bahwa pulau itu pulau apung yang bisa berpindah tempat. Siapa yang mindahin coba? Terdapat hamparan tanah yang disebut dengan tanah layar atau pulau berlayar. Masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Batanghari sangat-sangat terkesima ya, bahagia karena Danau Hugo ini adalah sumber rejeki bagi rakyat nelayan. Nah, asal kalian tahu, di Danau Hugo inilah pendapatan ikan lambak terbesar di Kabupaten Batanghari. Dan juga misteriusnya, ketika seorang nelayan mencoba memasukkan jenis ikan lain ke dalam Danau Hugo yang tempat beranak pinaknya ikan lambak, ikan yang asing itu meninggal, mati. Itu kan misterius banget. Yang hanya bisa hidup di dasar danau itu adalah ikan lambak. Misterius. Anyway, bagaimanapun juga masyarakat Batanghari menamakan bahwa Danau Hugo adalah surganya ikan lambak. Oke,
Gengs, kita lanjut lagi pembahasan danau yang ketiga. Kira-kira danau ini menyimpan misteri apa ya? Lanjut, cek ya. Pembahasan yang terakhir yakni Danau Kerinci. Tentunya Danau Kerinci ini terdapat di kaki Gunung Kerinci. Danau Kerinci, tepatnya di Provinsi Jambi ini, memiliki suatu cerita yang mitos, misterius, karena di sini dikisahkan ada dua kakak beradik yang bernama Ciluput dan Cilungga. Nah, di sini dijelaskan bahwa dua kakak beradik ini di salah satu antara mereka itu menjadi seekor naga. Dan ketika mereka berubah menjadi seekor naga, itu tidak tahu kenapa kronologinya, dan itu sangat misterius sekali. Tapi warga sekitar Danau Kerinci mencetuskan bahwa dua kakak beradik ini sudah menjadi seekor naga di salah satunya. Dan ada juga warga sekitar mengatakan bahwa di dasar Danau Kerinci ini terdapat harta karun. Iya kah? Di masa pemerintahan Inggris, di era zaman penjajahan lah ya, bisa dikatakan zaman penjajahan karena Inggris juga menjajah Indonesia. Nah, ketika warga sekitar mengatakan bahwa di dasar Danau Kerinci ini terdapat harta karun, nah disinilah si penyelam Inggris itu tergiur banget untuk mendapatkan harta karun dari dasar danau. Menyelamlah mereka ke dasar danau, dan apa yang terjadi? Mereka tidak pernah dikatakan selamat ataupun dikatakan meninggal dunia, tetapi mereka dinyatakan hilang dan tidak tahu kalaupun mati jasadnya bakalan terapung di Danau Kerinci. Kalaupun mereka berhasil lolos, ya mereka mungkin diketahui warga sekitar bahwa mereka berhasil mendapatkan harta karun itu. Tapi mereka emang benar-benar lost, emang benar-benar hilang di telan dasar danau. Dan kematian penyelam dari Inggris ini pun misterius. Makanya jangan serakah. Dan warga sekitar, tepatnya warga nelayan, juga mencetuskan bahwa Danau Kerinci ini setiap tahunnya itu mencari korban. Oke, Bo, di sini aku tegaskan buat kalian yang hobi traveling, jalan-jalan atau berwisata, jaga omongan, jaga perilaku, attitude dipakai ketika kita berjumpa ataupun bertemu dengan dunia-dunia horor, dunia-dunia mistis. Itu dipakailah attitude kalian supaya kalian tidak terjebak di dunia misterius, kalian hilang dan keluarga kalian tidak tahu di mana jasad kalian, di mana kalian berada. Kalian hilang secara misterius. Jaga mulut kamu ketika kamu di negeri orang atau berwisata ke tempat-tempat yang mistis yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Karena kalau kamu tidak menjaga mulut kamu bakalan hilang dan tidak ada satu orang pun yang menemukan keberadaan kamu. Oke, next story. Thank you very much for watching. See you the next video. Bye bye. Salam manis dari aku, Lala. Bye. Karena manis itu hanya milik Lala seorang. Thank you. Dah. Oke.